إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون معاشر المسلمين. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah sebesar-besarnya kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita adalah karunia waktu dan kesempatan untuk menunaikan penghambaan dan ketaatan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Di antara semua episode kehidupan kita di sepanjang dunia ini, maka episode terbaiknya adalah episode-episodenya yang kita gunakan dalam beribadah kepadanya, yang kita gunakan dalam ketaatan dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah satu-satunya episode yang paling kita banggakan kelak di akhirat. Adapun yang lainnya akan menjadi penyesalan yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sayangnya semua kesempatan untuk beribadah dan beramal saleh itu akan berakhir juga di suatu waktu yang pada akhirnya kesempatan melakukan kebaikan itu akan usai dan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saat kematian datang menjemput kita semua. Ketika itu terjadi, maka tidak akan lagi kesempatan lain untuk menambah atau memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, renungkanlah apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang berakhirnya kesempatan tersebut. Allah sebutkan di dua ayat terakhir di surat Al-Munafiqun. Allah berfirman, "Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin." Wa ay yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan infakkanlah dari apa yang telah kami karuniakan kepada kalian sebelum seorang dari kalian didatangi oleh kematian, hingga ia mengatakan, wahai Tuhanku, andai saja engkau berkenan menunda ajalku hingga batas waktu yang dekat agar aku dapat bersedekah dan menjadi salah seorang hamba yang saleh. Namun Allah tidak akan menunda kematian satu jiwa ketika ajalnya telah tiba, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dialog yang disebutkan di dalam ayat di atas adalah dialog setiap kita. Perkataan yang disebutkan Allah dalam ayat itu adalah perkataan setiap kita yang suka menunda dan menunda perintah Allah. Kita terus menundanya hingga kita kehabisan waktu untuk mengerjakannya. Maka saat ajal itu datang, maka kita pun akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wahai Tuhanku, andai saja engkau berkenan menunda ajalku hingga batas waktu yang dekat agar aku dapat bersedekah dan menjadi salah seorang hamba yang saleh. Kebanyakan kita akan seperti demikian. Saat kematian datang, kita barulah berjanji ingin menjadi manusia saleh, tetapi sayangnya doa itu tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah
tidak ada kesempatan tunda bagi setiap ajal yang telah mendatangi seorang hamba. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Namun Allah tidak akan menunda kematian satu jiwa jika ajalnya telah tiba. Kaum muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya peristiwa paling meyakinkan terjadinya dalam hidup kita di dunia ini adalah peristiwa kematian. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebutnya kematian dengan kata al-yaqin, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan beribadalah kepada Tuhanmu hingga datang keyakinan atau kematian itu datang kepada kalian. Kaum muslimin, apa itu artinya al-yaqin? Ini artinya semua obsesi dan impian dunia kita tidak lebih dari sekedar obsesi dan impian yang belum pasti terjadi dan terwujud. Tapi kematianlah satu-satunya yang pasti terjadi sebelum atau sesudah impian duniawi itu terwujud. Kalau ada di kesempatan siang hari ini para pelajar dan mahasiswa, obsesi dan impian mereka hari ini adalah bagaimana bisa menyelesaikan studi dengan cemerlang, bisa melanjutkan studi di kampus yang terbaik, atau mendapatkan pekerjaan di institusi yang bergengsi. Tetapi itu semuanya hanya obsesi dan impian. Apakah ia akan terwujud? Belum tentu. Tapi kematian itu pasti cepat atau lambat. Maka kejarlah obsesi dan impian itu, tapi jangan sampai membuat kita lupa menyiapkan diri untuk yang pasti datangnya, yaitu kematian. Kalau ada di siang hari ini karyawan atau pegawai, maka obsesi dan impian tertinggi adalah bagaimana perjalanan karir berjalan cemerlang hingga sampai puncak tertingginya. Tetapi bukankah itu semua hanya obsesi dan impian yang mungkin terwujud dan mungkin juga tidak terwujud? Bisa jadi kematianlah yang lebih dahulu datang menjemput sebelum kita mencicipi impian itu. Maka kejarlah impian karir yang cemerlang, tapi jangan lupa pada saat yang sama untuk bekerja keras menyiapkan kehidupan setelah kematian. Kalau ada di siang hari ini seorang pebisnis atau pedagang, maka obsesi yang tertinggi Anda mungkin adalah mencapai omset dan perkembangan bisnis yang sebesar-besarnya. Tapi semua itu hanya impian dan obsesi kita yang mungkin berhasil terwujud, namun juga sangat mungkin tidak terwujud. Berbeda dengan kematian yang pasti datangnya. Maka bekerja keraslah mengejar impian itu, tapi ingatlah bahwa di sana ada kematian yang juga harus kita prioritaskan persiapkannya, karena sesudahnya ada episode akhirat yang abadi. Karena itu, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, adalah sebuah kebodohan ketika kita fokus dan mengerahkan seluruh waktu untuk sesuatu yang belum pasti, lalu mengabaikan persiapan diri untuk sesuatu yang sudah pasti terjadinya, yaitu kematian. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dan kejarlah apa yang Allah karuniakan untukmu di akhirat, namun jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Melalui ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan untuk kita bahwa fokus utama seorang muslim adalah akhirat. Obsesi dan impian utamanya adalah obsesi akhirat. Di sanalah seluruh jiwa, pikiran dan dirinya dikerahkan untuk membangun obsesi akhiratnya. Namun karena ia terlanjur ditakdirkan melintasi dunia ini, maka ia dibolehkan untuk sekedar mencicipi apa yang ada di dunia, sekedar untuk menyambung hidup dan meneruskan perjalanan yang menuju akhirat. Seorang muslim tidak akan menggantungkan seluruh hidup dan potensinya untuk dunia, karena di sini ia hanya menumpang lalu saja. Karena itu di dalam hadis Nabi SAW digambarkan sosok manusia beruntung bukanlah yang sukses dalam pendidikan, bukan dalam karir, bukan dalam bisnisnya, tapi manusia yang beruntung adalah manusia yang bekerja keras untuk kehidupan setelah kematiannya. Al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang yang beruntung adalah siapa yang menundukkan nafsunya dan bekerja untuk kehidupan setelah kematian. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, kita memohon kepada Allah semoga kita termasuk manusia yang beruntung tersebut. Manusia yang memahami skala prioritas hidupnya di dunia ini, manusia yang memahami bahwa akhiratlah impian utamanya dan dunia hanya tempat bersinggah sementara yang kelak kita akan meninggalkan semuanya. Barakallahu li wa lakum fil kitabi wa sunnah
ونفعني وإياكم بما فيه من العلم والحكمة. قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد, معاشر المسlimin, sidang Jumat yang berbahagia, kabar-kabar tentang kematian akan selalu menjadi bagian dari keseharian kita. Setiap saat selalu ada hamba Allah yang akhirnya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan episode dunianya berakhir. Ada yang kita kenal, namun banyak yang kita tidak kenali. Ada kerabat kita, tetapi banyak yang bukan siapa-siapa bagi kita. Ada orang besar, para pejabat, tapi tidak sedikit orang biasa-biasa saja yang tidak punya apa-apa. Tetapi semuanya tetap bernama kematian. Pada akhirnya semuanya sama di hadapan kematian. Pemimpin dan rakyat, pejabat dan warga biasa, orang kaya, orang miskin, orang tua dan anak muda, semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian tanpa terkecuali. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan merasakan yang namanya kematian. Kematian itu pasti adanya. Tetapi apakah kita ingin mati dan terkubur bersama obsesi duniawi kita yang kerdil tersebut, ataukah kita ingin mati dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Oleh sebab itu, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada akhirnya kita semua sama saja di hadapan kematian. Tidak ada istimewanya sama sekali kecuali mereka yang menjadikan akhirat sebagai obsesi tertingginya. Dan kita memohon kepada Allah, semoga kita bisa melewati sisa-sisa usia yang Allah berikan kepada kita untuk menyiapkan kehidupan setelah kematian tersebut. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izal Islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakha'a wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ansur ikhwanal mustad'afin fi Gaza. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanal mujahidin fi kulli makan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا إلى النار مصيرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول